Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ya dalam channel Dosen Muda Bicara. Nah, pada sesi ngobrol santai kali ini, saya tuh udah bareng nih sama Nur Ramadan. Nur Ramadan, kamu tuh Kahim HMAN ya? Angkatan berapa sih kemarin? Periode berapa? Ya betul Pak, saya tuh kalau angkatan di Polbannya angkatan 2018 maksudnya, terus lulusnya alhamdulillah insya Allah tahun ini, tahun 2021, jadi Kahim tuh periode 2019-2020 Pak. Oke, oh iya berarti Seperti itu sekarang Pak. ini belum alumni ya berarti. Tapi nggak Belum apa-apa lah, alumni Pak, belum alumni nggak menjelang apa-apa. lah. Tapi Rama Iya. kemarin sudah beres. Oke, mungkin dari awal ya Pak, dari awal kronologi singkatnya. Jadi waktu itu saya kan PKL di Telkom ya Pak. Dan alhamdulillah di sana tuh lingkungannya mendukung gitu, suportif untuk saya berkembang. Dan salah satu informasi yang saya dapat itu di sana saya disarankan untuk melengkapi atau membuat LinkedIn. Jadi di sana coba masukkan apa aktivitas yang saya jalani, pengalaman-pengalaman yang saya pernah lakukan gitu. Itu coba dilengkapi kata mentor-mentor saya di sana. Oke lah, waktu PKL itu mungkin sekitar bulan Februari, 3 bulan, berarti Februari, Maret, April, saya coba buat LinkedIn, kemudian melengkapi, dan ketika ada ketika saya mengerjakan tugas akhir, barulah saya apply. Dan ketika di LinkedIn itu kan saya juga sambil baca tweet-tweetnya gitu ya Pak, postingan orang. Ternyata inti dari kita mencari pekerjaan itu ya kita coba apply apa yang keilmuan yang kita jalankan saat ini yang sesuai dulu gitu ya untuk fresh graduate, dan itu saya coba terapkan dengan saya mencari di LinkedIn. Terus karena saya kan lagi ngerjain TA ya Pak, biar fokus nggak terganggu, ya udah saya melamar di pekerjaan yang isi apply gitu. Jadi di LinkedIn itu ada yang namanya isi apply. Biasanya kita tinggal nginput CV doang di sana, dan nanti akan terkirim si lamarannya ke perusahaan. Dan di sana alhamdulillah nggak sekali nyoba, 2 kali nyoba dapet sih. Biasanya saya tuh cuman dilihat doang si CV-nya tuh. Dilihat doang, terus di-download sama si perusahaan. Tapi nggak ada follow up apa-apa. Cuma ya itu kan prosesnya gitu Pak. Jadi ya udah saya coba terus, akhirnya ada panggilan lah itu. Pertama-tama di email, saya disuruh ngisi pretest dulu. Habis pretest tuh ternyata alhamdulillah lolos. Kemudian ada tes psikotesnya juga, dan psikotesnya alhamdulillah lulus. Kemudian baru interview, dan alhamdulillah ternyata pas saya tuh sebetulnya H-1 sidang interviewnya tuh, jadi benar-benar persiapannya mepet Pak. Dan ya udahlah, saya bilang sama teman saya waktu itu, ya udahlah saya nyoba aja dulu interview. Kalau misalkan belum keterima pun saya jadi tahu gitu gimana interview itu, setidaknya punya pengalaman. Dan alhamdulillah ternyata ada offering letter beberapa hari kemudian gitu. Jadi ya udah, kesempatan ini saya langsung ambil karena orang kan lagi kesulitan gitu ya Pak, pandemi, dan saya fresh graduate punya kesempatan untuk mengambil pekerjaan, jadi ya saya ambil. Itu sih Pak paling secara Siap. singkat. Mantep juga nih Rama. Berarti memang ya orang juga ngeliat sih kamu kan ketua himpunan gitu ya. Jadi ada experience lebih di organisasi. Lalu juga memang ternyata itu starting awalnya itu dari rekomendasi pas PKL gitu ya. Pas PKL mentor-mentor kamu tuh ngasih advice gitu ya buat melengkapi LinkedIn gitu dan mencoba. Memang sih teman saya pun ada beberapa gitu yang dari LinkedIn gitu. Tapi kalau saya pribadi dulu pas pengalaman belum terlalu berhasil gitu. Mungkin memang karena profil saya kurang cocok kali ya. Tapi mungkin ya rezeki Rama juga Iya, dapat bekerja sekarang ini. Nah, betul Pak. berarti kalau dilihat
tahapannya itu adalah kamu nge-apply di LinkedIn yang fitur isi apply, udah gitu ada invitation buat ada pretest. Pretestnya soal apa sih? Tentang apa? Pretestnya dulu kan karena saya ngambilnya tentang administrasi, Pak. Jadi saya tuh kan role-nya project administrasi. Saya ada pretestnya itu tentang administrasi, tapi dibalut dengan digitalisasi gitu, Pak. Jadi gimana keilmuan kita administrasi, tapi beradaptasi dengan digitalisasi yang ada di perusahaan tersebut. Terutama sekarang kan kita banyak menggunakan digital ya Pak, mungkin tidak bisa kita lepaskan lah dari kehidupan sehari-hari gitu. Dan ya pertanyaannya seputar itulah, seputar misalkan kalau pengertian tuh apa pengertian administrasi yang basic-basic lah gitu Pak. Terus pertanyaan semakin ke sana pertanyaannya semakin menyangkut dengan digitalisasi gitu. Jadi ya karena memang mungkin perusahaannya juga berbau dengan digital gitu, digitalisasi. Oke. Itu sih Pak untuk pretest. Nah, itu pretestnya itu pilihan ganda, lalu berapa soal? Kalau waktu itu pilihan ganda dan untuk soalnya itu sekitar 10 soal sih Pak. Jadi itu mungkin untuk menyaring aja ya Pak. Jadi pretest yaitu 10 soal itu yang saya isi. Oke, itu berarti secara online. Lalu psikotesnya online juga ya? Iya Pak, online juga. Online juga. Udah gitu langsung interview. Nah, interviewnya itu, kamu tahu nggak itu HR atau user? Itu saya tahu itu HR-nya sih Pak. Jadi itu emang dari perusahaan. Oke, HR. Berarti usernya belum pas kamu diterima pun usernya nggak tahu gitu, belum tahu atau gimana? User tuh atasan kamu gitu, misalkan project manager atau apa? Belum tahu Pak. Jadi user tuh saya diperkenalkan dengan user tuh ketika tanggal 30 Agustus itu. Oke, agak unik juga ya maksudnya. Kalau pengalaman saya dulu tuh pasti gitu ya. Kerja tuh ada campur tangan user. Jadi maksudnya memang di awal kayak screening untuk ya kepribadian dan lain-lain gitu ya, itu HRD. Tapi ada part untuk user masuk karena gini biasanya tuh orang kalau namanya kita bekerja kan akan banyak dengan user tuh pasti atasan kita gitu. Apakah dia level supervisor, manager, apa GM gitu ya, Pak VP, itu akan ada. Tapi memang mungkin agak unik juga ya, mungkin usernya mempercayakan mungkin ke HRD-nya. Itu sebetulnya ada sih Pak, cuman jadi ada bagian yang memang terkait dalam project itu. Tapi bukan user yang benar-benar berkaitan sama saya, bukan benar-benar vertikal sama saya gitu. Jadi ada memang user yang terkait di project itu yang masuk ke dalam interview itu. Cuman bukan ada berarti ada berapa orang gitu ya di conference-nya gitu. Ya, gitu Pak. Oke. Ada HR-nya, ada user-nya juga, cuman user-nya yang memang yang tidak berinteraksi secara langsung dengan saya, tapi satu berarti, project. Berarti usernya hanya memantau gitu ya, melihat saja, tapi ada usernya. Oke. Ada. Berarti 3. Rama tahu nggak pas dengan tahu nggak ya saingannya berapa gitu untuk posisi Rama sekarang pas kemarin, tahu nggak? Kalau itu sih saya kurang tahu ya Pak, tapi kalau dari LinkedIn-nya nggak terlalu banyak, paling kalau yang saya lihat itu cuma 60-an. 60. Yang nge-apply-nya, yang nge-apply-nya cuma 60. Ya lumayan sih, maksudnya orang apalagi pakai LinkedIn tuh pasti lebih lebih lumayan lah gitu dibanding yang berarti orang yang pakai LinkedIn buat nge-apply itu ya kans lebih tinggi gitu dibanding orang kan kadang kalau misalkan cuma lewat email tuh pasti akan lebih banyak, lebih masif gitu. Jadi saingannya cukup juga sih, lumayan 60 orang, dan itu yang diterima hanya berapa orang? Waktu saya untuk role itu hanya 2 Pak. Diterima 2 orang. Iya. Yang satu dari mana tuh? Tahu nggak? Yang satu sekarang jadi teman saya juga dari Tangerang Selatan sih, orang Tangerang Selatan. Oke. Kampusnya? Ya, gitu Pak. Kampusnya saya kalau nggak salah ya Pak, ini Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta kalau nggak salah. Ya. Jurusannya nggak tahu? Jurusannya akuntansi. Akuntansi.
Oke, sip. Ya. Nah, untuk slot project administrator ini pas di LinkedIn itu ada batasan nggak sih, misalnya minimalnya tuh D3 atau minimalnya S1, ada nggak sih pas di lowongannya? Wah, saya lupa sebenarnya, cuman kalau nggak salah ada batasannya. Saya lupa ya Pak, apakah diploma atau sarjana gitu. Tapi si kejuruannya itu manajemen administrasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang yang yang kuliah di komputer, jurusan komputer gitu. Malah teman-teman senior saya juga yang project admin juga malah ada yang dari jurusan komputer gitu. Oke. Jadi kayak gitu sih Pak. Siap. Berarti memang ya bisa dibilang mungkin itu tidak terlalu di apa ya, tidak perlu diperhatikan juga ya pas Rama apply. Pokoknya pas ada lowongan, yang penting role-nya itu sama gitu, maksudnya bidangnya gitu ya, bidang keahlian sama, Rama apply aja gitu ya. Iya Dan gitu Pak. akhirnya alhamdulillah nyangkut di sini. Itu nama PT-nya apa sih, Ram? Untuk perusahaannya namanya PT Klik Digital Sinergi Pak. Klik Digital Jadi ini Sinergi. tuh ya, di vendornya itu vendor-vendor biasanya, kalau yang saya sekarang bantu itu project dari Telkomsel Pak, untuk ya seperti kita maintenance storage, backup, pokoknya apa aja storage, backup, operating system di Telkomsel itu kita maintenance gitu Pak. Oke. Itu sih kurang lebihnya. Iya. Jadi kita vendor. Berarti Rama pun sekarang start 30 Agustus. Oh, berarti baru 2 minggu ya, baru sekitar 2 mingguan di sana ya. Oke. Iya Pak. Dan ini full WFO di kantor. Sementara sekarang masih WFH sih Pak. Cuman keputusannya minggu depan entah ada WFO 50% atau enggak, itu masih belum ada informasi lagi. Tapi katanya ada WFO minggu depan kan. Oke. Rama berarti WFH tapi sekarang posisi di Jakarta ngekos ya, Ram? Iya Pak. Oke. Rama tuh asli mana sih, Ram? Saya tuh sama Rama tuh memang dulu ngajar IFS ya, kelas 2, kelas 3 tuh. Yeah. Cuman ya karena online jadi nggak terlalu mengenal banget. Rama tuh asli mana sih sekarang? Aslinya mana sih? Kalau saya lahir di Cianjur. Lahirnya di Cianjur, cuman kalau besarnya ya besar di Subang Pak. Jadi sekitar umur 5 tahun atau 6 tahun saya pindah ke Subang karena pekerjaan ayah juga kan sering dimutasi gitu. Jadi saya beberapa kali pindah. Ya akhirnya menetap di Subang sampai akhirnya saya kuliah ke Bandung. Jadi saya keluar Subang tuh ketika saya kuliah aja gitu, 2018. Berarti memang SMA-nya SMA di Subang gitu ya? SMA di Subang. SMA di Subang. Kuliah di Bandung, Polban, berarti di Polban tuh ngekos gitu ya? Iya, sama. Berarti memang sudah terbiasa ngekos gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, lalu nih, kan sekarang juga ya baru banyak teman-teman yang masuk di Polban, anak baru gitu ya, 2021 berarti. Lalu juga ada yang baru naik kelas 3 gitu kan, ya saat ketiga gitu. Rama, boleh sharing nggak sih? Maksudnya untuk yang kelas 1 nih, kan pasti ya kelas 1 tuh kan apa ya, rawan-rawan lah. Kayak misalkan saya pun dulu pengennya masuk ke PTN ini gitu kan, ternyata nggak masuk, masuknya ke PTS ini gitu. Nah, kalau Rama sendiri nih, dulu masuk ke Polban tuh gimana sih ceritanya, Ram? Apakah memang pilihan pertama atau pilihan kesekian? Bagaimana tuh? Cerita dong. Oke. Sebetulnya kalau boleh jujur ya Pak, dulu tuh saya pengen ke IPB. IPB jurusannya juga ya mirip-mirip lah jurusannya. Saya milih waktu itu SNMPTN kalau nggak salah. Saya milih IPB, jurusannya ekonomi pembangunan. Saya memang dijuruskan sama orang tua tuh ya udah ekonomi aja biar sama kayak kakak kamu itu udah kerja gitu ya Pak.
Jadi dimotivasinya seperti itu, ya udah saya nurut aja karena memang saya pun berminat ke sana. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain, SNMPTN saya gagal, kemudian SBMPTN juga saya masih sama kalau nggak salah IPB juga sama gagal juga, terus nyoba lagi ke Polban akhirnya, dan alhamdulillah D3 Administrasi Bisnis ini pilihan pertama saya, Pak. Jadi pilihan pertama betul, karena saya nggak ikut yang tekniknya, saya cuma ikut yang non tekniknya aja. 2 pilihan kan waktu itu, dan alhamdulillah masuk. Karena dan ketika saya masuk Polban saya benar-benar bersyukur gitu, Pak. Yang pertama karena Polban itu nggak bisa dibilang buruk gitu. Kalau misalkan kita lihat peringkat Polban kan sekarang peringkatnya kedua ya Pak, Politeknik se-Indonesia. Terus juga dari segi lingkungannya kalau menurut saya nggak terlalu nggak terlalu kota banget, tapi nggak terlalu pinggiran banget gitu. Jadi netral lah gitu, masih bisa bersahabat. Terus juga dari segi ekonominya kita masih bisa hemat-hemat lah gitu ya. Di Polban tuh murah-murah, terus juga biaya kuliahnya nggak terlalu mahal. Ya itu sebenarnya saya yang sangat bersyukurnya di situ kuliah di Polban. Makanya ketika saya masuk ya udah alhamdulillah saya masuk negeri, meringankan beban orang tua juga, jalani aja gitu Pak. Kayak gitu sih kalau misalkan waktu masuk ke Polban. Jadi bersyukur lah intinya gitu. Iya. Berarti Rama pas, ya memang kan pengennya IPB gitu kan, tapi pas pertama kali menginjakkan kaki di Polban gitu ya, perasaannya berarti langsung bulat gitu. Saya bulat nih akan membereskan ini gitu. Apa masih pengen nyoba lagi tahun depan nih, apa gimana? Pertama kali masuk. Pertama kali masuk memang bersyukur ya Pak. Saya di Polban nyaman, senang lingkungannya, tapi orang tua tuh masih tetap pengen coba kedinasan tuh waktu itu STAN Pak. Jadi saya mulai ya udahlah saya ikuti kemauan orang tua juga untuk ikut tesnya. Saya belajar kalau misalkan saya lagi luang di Polban, saya belajar ngisi-ngisi soal, latihan soal, terus ikut tryout dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika saya ikut lagi ikut STAN ya tetap gagal gitu. Terus saya 2 kali nyoba waktu itu. Yang pertama gagal di bahasa Inggris. Terus yang kedua di TKP-nya Pak. Jadi entah kenapa tahun kedua tuh malah jadi lebih sulit di TKP-nya. Padahal saya udah coba belajar keras gitu bahasa Inggris, dan alhamdulillah lolos bahasa Inggris. TKP-nya malah nggak lolos gitu. Jadi TKP itu kamu mungkin jalannya di Polban. Itu tahun 2019 ya? Tingkat 2 kalau nggak salah iya Pak. Tingkat 2 yang jadi lebih sulit itu Pak, katanya sih jadi lebih sulit. Saya juga soalnya pas CPNS kemarin di Polban, sama saya pun coba CPNS tuh dari 2013 Kominfo. Itu peringkat ke-16 kalau nggak salah. Diterimanya cuma 15. Peringkat 17. Yang diterimanya 15. Itu TKP masih aman. 2014 juga masih aman. Pas saya nyobain 2019 emang TKP-nya agak-agak lumayan sih itu. Nggak ngerti, saya bingung. Iya. Jadi istri saya tuh nyobain. Dia kan juga nyobain CPNS guru kan. Terus dia tuh udah ngerjain sebaik mungkin gitu TKP-nya. Nilainya tuh masih -3 kalau nggak salah tuh. Itu dia udah pakai logika yang paling bener lah, yang manusia normal tuh bener gitu. Itu masih di bawah passing grade. Nah, saya kan, ini yang bener-bener aja masih salah ya. Saya cobain TKP-nya tuh, saya asal-asalin gitu. Maksudnya yang agak-agak nyeleneh dikit lah. Ternyata emang anjlok banget gitu. Turun banget. Cuman ya untungnya pas saya dulu tuh, kan slotnya banyak tuh ya, slot untuk penerimaan tuh. Dan yang lulus passing grade tuh memang ya bisa bilang nggak ada gitu kan, sedikit lah, bisa setengahnya tuh kurang gitu, jadi sepertiganya pun kayaknya masih kurang gitu yang memenuhinya. Akhirnya dibukalah yang nggak lolos passing grade, dikasih kesempatan lagi, di ranking lagi gitu. Cuma memang kalau STAN ya karena mungkin banyak kali ya peminat, jadi meskipun di ranking emang TKP-nya itu agak-agak lumayan sih. Saya ngerti juga gimana ceritanya lah itu. Nggak apa-apa. Berarti tapi tetap ya Rama
pas tingkat 2 pun masih mencoba gitu di stan gitu kan, masuk ke stan gitu. Tapi memang rezekinya ya Allah nunjukinnya ke Polban. Ya sebenarnya wajar sih orang tua gitu kan. Ya meskipun PTN gitu ya, sekelas ITB sekalipun juga ya maksudnya orang tua mungkin gitu ya, orang-orang sama orang tua pun bersama sih lebih nyaman kalau kedinasan tuh kan pasti kerja gitu, lulus pasti kerja betul. gitu kan. Cuman ya Betul. alhamdulillahnya Rama belum lulus pun udah kerja gitu kan di sini di Polban. Jadi Alhamdulillah. ya bisa membuat Ya, orang tua tenang gitu. Ya meskipun mungkin bukan di apa ya, bukan istilah bukan pegawai negeri gitu kan, tapi ya di swasta pun ya insya Allah lah rezeki mah dari mana aja. Kayak gitu ya. betul. Nah, berarti gitu ya buat teman-teman kelas 1 nih yang baru masuk ke Polban, mungkin ya sekali lagi ya mayoritas banyak lah teman-teman yang menjadi Polban tuh bukan pilihan pertama, tapi dari kemarin Mufid, Kang Mufid gitu ya, lalu Teh Gasani, sekarang Kang Rama pun sama sih mengamini bukan pilihan pertama, tapi tetap apa ya, akhirnya mencintai dan juga bisa selesai, bisa lulus dan bisa mendapatkan pekerjaan gitu yang sekarang tuh mereka nyaman gitu, dan Kang Rama pun sekarang ya masih menapaki lah baru 2 minggu kan ya, tapi semoga betah di sana. Iya, betul. Amin, amin. Nah ini untuk yang tadi kelas 1 nih ya, lalu untuk yang kelas 3 nih rawan juga nih. Kelas 3 kan ya istilahnya tingkat terakhir lah, dia tuh deg-degan nih kelas 3 mau TA, sorry lah, mau PKL dulu lah, mau PKL, mau TA, lalu bingung nih saya kerja gimana nih, ada ini nggak, ada masukan nggak Rama buat atau pesan-pesan gitu buat teman-teman yang kelas 3 gitu? Pesan saya sebenarnya jangan terlalu membandingkan sih, Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita tuh terpatok sama hal-hal yang sedang tren di luar sana gitu. Misalkan kalau sekarang tuh ada istilah kita tuh digembor-gemborkan tentang quarter life crisis misalkan ya Pak, tentang kebingungan atau ketakutan orang-orang atau pemuda-pemuda tentang masa depannya gitu. Kalau menurut saya, cobalah teman-teman jangan terlalu memikirkan hal-hal yang lagi viral gitu di luaran sana, lebih fokus ke apa yang kita lakukan sekarang aja gitu. Misalkan kalau sekarang kita mau PKL, ya udah kita rencanakan aja dengan matang PKL kita mau kemana. Itu dulu aja gitu. Misalkan untuk PKL kita pengen kemana, coba apply lagi, coba apply, tanya sana sini. Terus misalkan nanti kalau PKL di situ, apakah kita menemukan bahan untuk dijadikan tugas akhir atau tidak, dan kalaupun misalkan enggak ya jangan khawatir, coba pergunakan misalkan relasi, apakah ada kalau misalkan mau bikin proyek apakah ada perusahaan yang memang membutuhkan gitu. Kayak teman saya juga ada gitu Pak, PKL-nya bukan di perusahaan itu tapi bikin proyek di perusahaan itu karena memang ada informasi kebutuhan perusahaan itu dari kakak tingkat gitu. Jadi jangan sungkanlah untuk bertanya. Terus ya intinya itu sih. Jadi cobalah teman-teman fokus aja sama apa yang teman-teman akan kerjakan. Rencanakan dengan matang gitu. Jangan terlalu banyak melihat hal-hal yang terlalu digembor-gemborkan, karena menurut saya jalan orang kan berbeda-beda gitu ya Pak. Tapi orang kaya hidup, orang miskin pun insya Allah tetap hidup gitu. Jadi rezeki pasti adalah pasti datang sama kita, entah itu kapan, cepat atau lambat ya. Yang penting kita benar-benar berusaha gitu. Kalau menurut saya itu dulu aja gitu, jangan terlalu takut, jangan terlalu kepikiran, tapi nggak dikerjain gitu ya. Jadi mendingan ya udah merangkak daripada diem gitu Pak. Jadi tetap bergerak gitu ya. lambat pun nggak apa-apa. Iya, tetap bergerak. Ya. Karena ya jangan membandingkan itu, kita prosesnya kayak gini, cobalah ditata gitu. Sampai akhirnya ya pasti insya Allah beres lah, insya Allah. Kalau misalkan untuk pendidikan di Polban insya Allah beres. Nah ke depannya itu yang perlu benar-benar matang, tapi jangan terlalu dipikirkan sampai malah kepikiran, sampai malah
akhirnya gak dikerjain. Iya, terlalu takut ya, overthinking gitu, takut. Sebenarnya kan itu masukan saya juga buat Rama ya, buat teman-teman kalau pas TA gitu ya. Yang penting kerjain dulu, tulis Iya dulu betul. aja, tulis, kasih ke dosen, ada revisi, kerjain. Yang penting dikerjain, betul Rama. Berarti Rama tuh penganut apa ya, live the moment gitu. Jadi jalan yang ada sekarang ini dinikmati gitu ya. Tapi kalau Rama sendiri nih, pas dulu Betul. awal kelas 3 nih, udah kebayang nggak sih? Saya kayaknya lebih sukanya misalkan lebih suka bagian HRD nih gitu, atau nggak? Saya kayaknya lebih suka finance nih, atau nggak kebayang dulu pas kelas 3 awal? Kebayang sih Pak sebetulnya. Hmm. Saya tuh lebih suka ke ya sebenarnya administrasi secara umum saya suka ya Pak, karena memang harus disukai gitu apa yang kita pelajari, apalagi lama selama 3 tahun. Administrasi saya senang, terus manajemen kan kita juga belajar ya Pak, kayak manajemen misalkan manajemen SDM kita belajar, manajemen kantor kita belajar, itu pun saya senang gitu, karena awalnya harus senang dulu, baru nanti kita bakal enjoy gitu. Dan kebayangnya tuh saya pengen kalau misalkan administrasi kan apa keilmuan kita tuh nanti ke depannya kita harus juga memikirkan misalkan jenjang karir ya Pak. Dan ke depannya ya tetap saya juga pengen kepikirannya waktu itu wah saya pengen jadi salah satu orang yang bisa mengelola perusahaan atau mengelola orang-orangnya gitu, yaitu di HR itu. Saya kepikirannya waktu itu senangnya sama HR. Okay. Karena bisa mengembangkan orang lain gitu kan. Iya. Saya seneng lah. Iya. Berarti sebenarnya Rama tuh apa ya, minatnya lebih ke HR gitu. Cuma memang ternyata rezekinya sekarang lagi di project dulu nih ya di sana. Oke. Ram, Ya, gitu, Pak. kalau di project admin nih, meskipun Rama ya belum terlalu lama gitu, baru 2 minggu lah. Kira-kira nih pas masuk itu kerjanya ngapain aja sih Ram? Kamu tuh job desk utama kamu di sana tuh sebagai project admin tuh ngapain? Di perusahaan, jadi ketika saya masuk kan saya mengobservasi juga ya Pak, apa yang dikerjakan istilahnya senior-senior yang udah duluan masuk jadi project admin. Di sana sebenarnya lebih ke administrasi, misalkan kalau ada engineer, karyawan baru yang baru masuk, kita yang mengurusi administrasinya. Kan kita sebagai vendor nih, otomatis kita harus mengkomunikasikan karyawan yang baru itu ke perusahaan yang apa ya, yang mengontrak kita lah istilahnya gitu ya Pak. Dan itu yang kita urusi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mengurusi administrasi atau hal-hal non teknis lah. Jadi misalkan kalau engineer melaksanakan perbaikan ya kita menyampaikan reportnya. Terus kalau misalkan engineer tadi memperbaiki, kita membuat sebuah apa ya, surat izinnya kayak gitu kan Pak. Nah, jadi pada intinya kita yang membuat hal-hal teknisnya lah. Kalau terus juga kalau misalkan mingguan kita bikin laporannya, yang bulanan juga kita bikin laporan bulanannya, gitu sih Pak. Sebenarnya masih administrasi yang basic, cuman karena kita ini digitalisasi yang benar-benar IT, memang kalau yang administrasi yang saya sebagai lulusan administrasi yang murni gitu perlu belajar banyak. Iya. Itu Paham. sih. Ya wajar sih Rama buat dokumen misalkan ya. Kalau sekedar misalkan dokumen nota dinas untuk misalkan ada pekerjaan nih, itu masih gampang lah ya, masih bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya sampai buat report itu memang butuh effort lebih gitu ya. Rama mesti tahu produknya ngapain Ya, dianya gitu ya. Oke. iya betul. Betul. Berarti memang Kurang lebih ya nanti seperti juga itu. pasti akan ini sih. Ya sama sih kayak orang sales gitu, Ram ya. Misalkan sales nih ya. Dia background-nya marketing gitu. Apa misalkan manajemen umum gitu kan. Nah, misalkan kayak saya kan juga pernah jadi sales officer di Nusantara Turbin Propulsi gitu ya. Saya menjual jasa perbaikan engine pesawat terbang. Ya mau nggak mau jadinya ada ya buat bagi kita orang sosial itu tuh ya ada effort buat produk knowledge-nya gitu untuk mempelajari produknya. Iya betul. Tapi selama ini maksudnya untuk kayak software mah masih standar, berarti masih Office lah paling ya, Ram, yang dipakai.
agak advance sedikit sih Pak. Kayak banyak lah sebenarnya aplikasinya. Kayak misalkan kalau input laporan tuh ada Grafana, form tools-nya itu ada yang khusus. Ada yang khusus lah gitu Pak. Jadi bahkan kita masuk ke dalam alamat itu pun harus pakai VPN gitu. Artinya kan itu konfidensial banget ya Pak. Jadi memang agak advance lah sedikit. Berarti itu berbasis web ya? Iya Pak. Ada yang berbasis web. Itu tapi Rama sendiri nih sebagai anak ya maksudnya kan itu sebenarnya ketakutan dari teman-teman mahasiswa gitu. Karena Rama pun pasti dulu takut juga sama Pak, nih gimana nih Pak nanti pas kerja tuh kita belajar aplikasi apa aja sih. Nah, kan sekarang Rama udah langsung kerja nih ya, tahu maksudnya bahwa mungkin belum tapi kan saya tuh udah pernah sharing namanya sistem gitu. Satu perusahaan dan perusahaan itu pasti berbeda gitu. Ya kan ada yang sama gitu kan. Ada sih mungkin yang sama kayak misalkan SAP gitu sama, tapi kan agak jarang lah. Banyaknya tuh perusahaan itu akan develop sendiri gitu si aplikasinya. Nah, Rama pas pertama kali masuk nih, ya, pakai semua aplikasi yang tadi, ada kesulitan nggak, Ram? Karena saya awalnya dikasih tahu juga sih sebenarnya sama bapak ya, sama ayah saya gitu. Seberapa tingginya orang berpendidikan, tetap pas awal masuk kerja diajarin juga sama senior-seniornya gitu. Ya artinya saya pun ketika masuk kaget juga sih Pak. Kaget, wah ini aplikasi apa nih? Kalau misalkan dulu waktu kuliah, saya tuh ngoprek lah gitu. Aplikasi ini saya coba. Kalau error ya paling laptop saya yang error gitu. Tapi kalau misalkan di perusahaan, kalau misalkan saya nyoba error atau nyoba salah, itu kan ruginya bukan ke saya ya, tapi ke perusahaan. Halayak banyak lah orang yang dirugikan. Nah itu yang agak mengagetkan buat saya sama agak yang menjadi ketakutan saya gitu. Tapi mau gak mau ya kita tetap harus belajar gitu. Jadi ya sampai saat ini sih saya terus latihan. Kalau saya itu kan misalkan office hour-nya dari jam 9 sampai jam 6 sore, saya biasanya mengulang lagi tuh Pak, apa yang saya kerjakan tadi itu sebenarnya saya bisa gak sih kalau tanpa di-guide sama senior-senior saya. Saya ulangi biasanya sampai malam. Nah itu dilakukan beberapa hari ini, saya lakukan berulang-ulang sih. Soalnya ya saya pun ada ketakutan untuk kalau misalkan saya nggak bisa apa-apa. Kayak gitu sih Pak. Sama saya juga takut. Tapi ada dokumennya nggak sih? Ada dokumen kayak guideline-nya nggak sih? Atau nggak cuman omongan-omongan dari senior doang? Cara pakainya gitu. Biasanya sih kita setiap office hour kita masuk Zoom. Jadi kalau misalkan ada waktu luang tuh kita diajarin tuh di Zoom-nya di share screen. Atau kadang-kadang kita yang share screen, kita yang belajar. Kalau untuk dokumennya ya kita ada dokumen ada G Drive untuk kita sendiri gitu untuk konsumsi, buat dipelajari, buat input data yang kita udah bikin itu ada. Dan kalau saya rasa sampai saat ini sih itu cukup membantu dan menurut saya langkah yang bagus lah dari perusahaan untuk nggak langsung menerjunkan kami secara tiba-tiba, tapi 2 minggu ini lebih ke masih jadi supporting aja gitu sambil belajar gitu. Jadi intinya sih tidak ada suatu hal yang baru, cuman tidak ada hal yang berarti gitu selama kita mau belajar. Dan insya Allah mentor pun atau senior pun akan mengajari gitu ya. Tinggal kita aja pendekatan gitu ya ke senior kita untuk semakin mudah gitu interaksi dan komunikasi. Memang itu saya rasakan sih Ram, pas saya pengalaman kerja pun memang seberapa hebat kita pun di kampus, ujung-ujungnya kita harus lebih mau untuk membaur dan juga banyak ya berkoordinasi, konsolidasi dengan rekan sejawat dan juga yang lebih senior, atasan, rekan sejawat yang lebih senior gitu. Oke, Ram. Berarti tadi gitu ya, untuk yang adik kelas tingkat 1 ya dinikmati aja, disyukuri aja gitu kan, dijalani gitu. Karena memang Polbantu, apalagi sekarang ya Ram ya, alhamdulillah Polbantu yang untuk D3 AB itu sebenarnya konversi sih ya, akreditasi jadi unggul sekarang. Memang tapi untuk requirement itu agak-agak lebih berat dibanding pas dulu. Kan dulu tuh ABC kalau nggak salah ya. Sekarang tuh kalau nggak salah unggul, sangat baik, dan baik kalau nggak salah.
Nah, kita tuh di unggul tuh secara sebenarnya setara dengan A sih, cuman memang ada requirement kalau nggak salah lebih berat dibanding dulu. Jadi memang kalau secara administratif tuh aman Polban, dan secara nama besar pun ya bisa dibilang lah ya, banyak orang yang cari orang Polban lah. Terus tadi untuk yang kelas 3 tadi ya Rama pun menyampaikan jangan terlalu overthinking, kerjakan lu yang sekarang ada, tapi tetap rencanakan dengan baik gitu ya. Pengen jadi apa, kalaupun nanti di ujungnya ternyata agak berbeda sedikit ya nggak apa-apa, tapi kan kita sudah berencana dan kita pun enjoy mengerjakan, jangan terlalu banyak berpikiran tentang yang sekarang sedang beredar. Oke, Rama, apalagi ya, kamu selain tadi lah banyak apa ya, banyak sistem yang baru, aplikasi yang baru, kamu nih sebagai fresh graduate nih pas pertama kali kerja, ada hambatan lain nggak selain itu? Selain tadi ya, selain yang ternyata aplikasinya banyak dan harus hati-hati dan karena berdampak buat yang lain. Ada yang lain nggak, hambatan apa gitu yang dirasa sebagai fresh graduate tuh, aduh, apa gitu yang dirasakan? Yang pertama sih sebetulnya lebih ke karena kita cuman punya pengalaman magang ya Pak, dan informasi dari pengalaman magang itu yang menurut saya yang cuman jadi bahan buat kita mengarungi pekerjaan ini. Contoh misalkan saya dulu magang di Telkom, mungkin istilah-istilah IT sudah nggak asing ya Pak buat saya. Cuman ternyata ketika saya masuk kerja, oh ternyata memang bidang IT itu luas banget gitu. Yang tadinya saya magang di Telkom yang mendevelop aplikasi, sekarang saya memaintenance sistem gitu. Dan itu kan artinya ada istilah-istilah baru yang perlu saya pelajari juga, dan itu mungkin cukup jadi hambatan menurut saya, karena wah saya perlu belajar lagi nih, saya harus nyari tahu lagi nih istilah-istilah, meskipun waktu magang saya juga di perusahaan IT juga gitu, tapi ya tetap harus belajar lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari apa ya, yang saya rasakan tuh ada komunikasi vertikal horizontal mungkin ya Pak. Itu bukan jadi hambatan yang negatif, tapi lebih ke ini harus apa ya, kita harus punya strategi lah untuk menghadapi komunikasi vertikal horizontal itu gitu Pak. Karena kan nggak main-main kalau misalkan kita sembarangan, juga ada aturannya kan. Misalkan kalau mau komunikasi sama di keluar departemen juga harus ngobrol dulu sama user misalkan. Ya ada etikanya lah intinya. Nah itu yang harus kita hati-hati, dan menurut saya itu yang kalau misalkan kita nggak hati-hati itu bisa jadi hambatan yang mungkin membuat kita kepikiran atau kita jadi takut lah di sana gitu ya. Karena memang fresh graduate itu levelnya mungkin baru masuk dan nggak selalu ada di tengah-tengah struktur organisasi gitu. Jadi biasanya kita ada di bawah, dan itu yang harus kita pahami, si birokrasinya lah. Okay. Jangan sampai itu jadi hambatan. Gitu. Siap. Kalau Oke. Ada lagi Ram atau itu yang paling berasa? Sementara ini sih itu sih Pak, kalau yang saya rasakan. Yang lainnya kita udah terbiasa di Polban gitu, kayak misalkan kita jam dari pagi ke sore gitu kan, ya itu udah terbiasa lah insya Allah. Nah saya tuh udah sering ngobrol ya sama mahasiswa Polban tuh, jadi kalau di Polban kalian bisa selamat dan hidup gitu ya, lulus gitu maksudnya, pasti nanti kerja tuh nggak kaget. Kalau saya jujur, saya tuh ya sebenarnya gimana ya, di Telkom pun ya lumayan lah gitu, kayak praktikumnya lumayan lah, cuman nggak kalau saya lihat Polban tuh berat banget ya, jam kuliah tuh banyak banget gitu, jam kuliah plus tugas itu banyak banget. Jadi pastilah kalau udah kerja tuh nggak akan terlalu kaget dibanding kalau yang kampus-kampus akademik gitu ya, yang jam kuliahnya tidak terlalu padat, tugasnya juga tidak terlalu banyak gitu. Mungkin mereka akan kaget ya, jet lag lah mungkin. Kalau ini nggak akan terlalu. Kalau soal itunya ya, soal load kerja dan juga mungkin jam kerja. Oke, mungkin segitu ya Ram yang bisa kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin jadi wawasan juga buat teman-teman semua, khususnya di prodi D3 Administrasi Bisnis gitu ya. Ya umumnya buat semua pihak-pihak gitu, teman-teman yang masih SMA atau
teman lain gitu, pihak lain yang pengen menyekolahkan anaknya gitu ya. Nah, mungkin Polban bisa jadi salah satu opsi. Sekali lagi, Polban itu adalah perguruan tinggi vokasi yang mana saya pun baru tahu gitu. Perihal jam kuliahnya sangat berbeda dengan akademik. Misalkan di akademik itu 3 SKS itu ya udah berarti 3 jam. Nah, kalau di Polban itu vokasi 3 SKS itu bisa dikonvert menjadi 2 SKS teori 2 jam dan 1 SKS praktik 3 jam. Jadi 3 SKS itu bisa jadi 5 jam seperti itu. Jadi dari segi teorinya kita tetap membekali dan dari segi praktisnya atau hands on-nya itu jelas jamnya lebih banyak dibanding akademik. Terima kasih sekali lagi Rama sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang lah bareng saya dan juga sharing ke teman-teman semuanya. Semoga tetap lancar karirnya di sana, tetap betah gitu ya di perusahaan yang sekarang, dan juga jangan pernah lupa sama Polban gitu ya, dan terutama sama adik-adik tingkat yang lainnya. Kalau ada lowongan, segera jangan ragu-ragu ke adik tingkatnya. Oke, Rama, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ram ya. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam.